Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Heru. Saya Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan teman-teman tentang analisis kebijakan publik. Apa sih analisis kebijakan publik itu? Enjoy this video teman-teman. Pengertian analisis kebijakan publik. Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Menurut William Endan, beliau mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tindakan yang tidak dilakukan pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Berikutnya, ciri-ciri kebijakan publik. Terdapat beberapa ciri penting dalam kebijakan publik, diantaranya: 1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. 2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. 3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. 4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam penyelesaian masalah. Berikut beberapa manfaat dan tujuan analisis kebijakan publik. Tujuan analisis kebijakan publik. Pertama, memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah pada masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah. Manfaat analisis kebijakan publik. 1. Deskriptif, untuk mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat kebijakan publik. 2. Normatif, value critical, untuk kebijakan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. 3. Menciptakan pengetahuan yang memperbaiki efisiensi pilihan dan berbagai alternatif kebijakan. Jenis-jenis analisis kebijakan publik. Menurut William Endan, ada 3 bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: pertama, analisis kebijakan prospektif, yaitu berupa produksi dan transformasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Implementasi kebijakan di sini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramarkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau panutan dalam pengambilan keputusan kebijakan. 2. Analisis kebijakan retrospektif. Analisis ini adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini, yaitu analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah, dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Ketiga, analisis kebijakan yang terintegrasi. Analisis ini merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengaitkan tahapan penyelidikan, retrospektif, dan prospektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Selanjutnya, metodologi analisis kebijakan publik.
Secara umum ada 5 metodologi analisis kebijakan publik. Pertama, perumusan masalah, menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Kedua, permasalahan, menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan tersebut. Ketiga, rekomendasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Keempat, pemantauan, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Terakhir, evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah. Pendekatan analisis kebijakan publik. Ada 3 pendekatan analisis kebijakan publik. Pertama, pendekatan empiris. Pendekatan ini bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Kedua, pendekatan valuatif. Pendekatan utama pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Kebijakan ini berkenaan dengan nilai dan macam informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Terakhir, pendekatan normatif. Pendekatan utama pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang dan dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Pendekatan ini berkenaan dengan tindakan dan macam informasi yang dihasilkan berupa preskriptif. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan singkat tentang analisis kebijakan publik ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Enjoy your day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.